Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi pada channel Penggerak Perubahan. Teman-teman subscriber channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam memuhasabah seorang penguasa yang saat ini zolim terhadap kebijakan-kebijakan yang seringkali bikin rakyat itu menjadi sengsara. Baru-baru saja minggu kemarin kami menghadiri agenda besar para tokoh aktivis pergerakan yang oposisi di Surakarta dalam acara Mega Bintang yang pada hari itu dihadiri Profesor Amin Rais, Mudrik Sangidu, Pak Mudrik, terus Ahmad Khazinuddin, lawyer dari Gus Nur, Egy Sujana, Sahganda Nainggolan, dan lain sebagainya. Masih banyak aktivis-aktivis yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam forum itu sangat luar biasa sekali saya menyaksikan antusias dari para masyarakat Solo yang menyatakan people power sesuai dengan temanya, kapan people power, rakyat bertanya-tanya. Nah, kali ini saya mendapatkan sebuah berita yang sangat fenomenal terkait mahasiswa BEM UI yang mengkritik pedas kepada Presiden Jokowi. Mungkin kritikan-kritikan ini seringkali dilontarkan bukan hanya dari BEM saja ya, aktivis dan lain sebagainya, atas mungkin kebijakan-kebijakan yang selama ini bikin masyarakat itu ya makin susah dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin langsung saja saya bacakan beritanya, dikutip dari laman Democracy News. Judulnya sangat unik sekali nih dan bikin masyarakat itu semakin semangat untuk melakukan people power kayaknya. Saya tidak mengajak people power, cuma representasi dari beberapa masyarakat yang diwakilkan oleh para aktivis dan tokoh pergerakan yang selama ini sudah capek gitu dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada masyarakat dari Presiden Jokowi. Judulnya adalah Keras Ketua BEM UI Ancam Jokowi, Mau Turun atau Berdarah-darah. Wah, ini kayaknya seru sekali anak muda. Ya memang anak muda seperti ini kita masih cari ya, karena kritisan seorang mahasiswa itu sangat diperlukan gitu. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa yang merasakan dampak dari kebijakan yang zolim, semua orang itu berhak untuk mengkritisi, karena mengkritisi pemerintah itu menjadikan pemerintah itu jauh lebih baik, tidak semena-mena dalam memberikan sebuah kebijakan. Apalagi Presiden Jokowi ini kan kepala negara yang harusnya adil dalam memberikan kebijakan yang adil kepada masyarakat. Ya baik, Ketua BEM UI Melkisedek Huang ancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan baik-baik atau turun dengan berdarah-darah. Wah, mantap sekali. BEM UI ancam Jokowi dalam dua pilihan, turun baik-baik sebelum pemilu 2024 atau turun dengan kekerasan, tumpah darah. Hal ini disampaikan dalam podcast Abraham Samad pada tanggal 20 Juni tahun 2023. Ya memang pada saat kemarin itu sempat beberapa BEM gitu kan se-Indonesia itu suaranya itu sangat melemah karena
beberapa kampus itu yang hampir ada melarang demonstrasi dan lain sebagainya, sehingga kritisan-kritisan yang dari dulu sebenarnya itu sering dikeluarkan dan sering mereka itu mengkritisi kebijakan-kebijakan dari mulai kenaikan BBM dan kebijakan-kebijakan lain sebagainya. Itu kan sudah sesuatu yang wajar dilakukan oleh aktivitas mahasiswa gitu kan, untuk menjadikan negara ini dalam memberikan sebuah kebijakan yang adil dan tidak menyengsarakan rakyat. Anak asal kota Pontianak ini ancam Jokowi di tahun 2023. Solidaritas mahasiswa sudah terbangun. Buruh, nelayan, NGO semua gabung. Ini warning atau peringatan bagi Jokowi, ucap Melki. Wah, keren Bu Melki ini. Mudah-mudahan banyak mahasiswa juga yang bukan hanya mengapresiasi tapi juga mencontoh gitu kan. Ya kalau mencontoh dalam kebaikan, menyampaikan aspirasi perwakilan dari rakyat yang mungkin suaranya itu tidak berani dalam speak up dan lain sebagainya, maka anak-anak muda saat ini juga bisa bagian dari menyuarakan apa harapan dari masyarakat atau rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang diterima dari masa Jokowi di tahun 2019 hingga saat ini. Kita sudah siap dengan berbagai gerakan, terang Melki. BEM UI sudah jenuh dengan pemerintah Jokowi. Apalagi kita sudah dibungkam dalam mengeluarkan pendapat. Jokowi menebar ketakutan pada anak muda untuk bersuara, ujarnya. BEM UI tengah lakukan gerakan 1 juta surat ke rumah Jokowi. Kita lihat apakah Jokowi peduli. Kalau surat saja tidak direspon, kita beri 2 pilihan itu, ucapnya dengan gaya petantang-petenteng karena tak pikirkan dampaknya bagi rakyat. Ya memang hingga saat ini memang beberapa cara yang sampaikan beberapa tokoh, aktivis pergerakan, ustadz, ulama dan lain sebagainya yang hingga saat ini menyuarakan kebenaran, tapi ya memang harus siap dengan konsekuensi beberapa persekusi hingga kriminalisasi itu juga didapati. Ya salah satunya kemarin seperti Bambang Tri dan Gus Nur, itu juga kan Gus Nur sebagai pelaku mubahalah gitu kan, tapi pasal-pasal yang diberikan kepada Gus Nur itu tidak sesuai dan itu dianulir oleh Pengadilan Negeri Semarang gitu kan. Nah, artinya kenapa itu mesti terjadi kan gitu kan, padahal pro kontra dalam bermedia sosial itu sesuatu yang wajar gitu kan. Kenapa harus sampai mendekap ke penjara dan lain sebagainya gitu kan, padahal sesuatu yang biasa itu Gus Nur itu ingin membuktikan bahwa sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu gitu kan. Tetapi ya pada faktanya di persidangan itu tidak ada sedikit pun atau saksi dari yang dibawa oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum, sekitar 20-an saksi lebih itu tidak sama sekali melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, ini kan salah satu yang bisa kemarin disampaikan dari beberapa tokoh itu bisa dimakzulkan dan lain sebagainya karena melanggar konstitusi atau administrasi secara tidak legal. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI mengaku akun Twitternya sempat diretas. Peretas
Peretasan itu terjadi setelah akun Twitter BEM UI mengunggah kritik terhadap Presiden Jokowi. Ya memang ini sebenarnya konsekuensi ya dari kritikan. Bukan hanya diretas saja, bisa saja dihack dan lain sebagainya, nanti dirusak dan lain sebagainya. Ya konsekuensi dari seorang pengkritik. Sebenarnya kritik ini kan bukan hal yang menjadikan ancaman dan lain sebagainya, karena mengkritik ini kembali lagi ke tadi ya, ingin memperbaiki kondisi negara ini hingga lebih baik gitu kan, jauh lebih baik gitu kan, dari kebijakan-kebijakan yang semena-mena diterima oleh masyarakat. Benar diretas, ujar Ketua BEM UI Melki Sendek Huang saat dikonfirmasi Senin tanggal 22 bulan Mei tahun 2022. Melki mengatakan peretasan terjadi sejak Minggu 21 bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam. Dia berkata sampai pagi tadi akun Twitter BEM UI belum dapat diakses. BEM UI tidak bisa login atau ke akun sendiri. Malam tadi tiba-tiba akun Twitter resmi BEM UI terlogout dari seluruh perangkat yang terhubung, katanya. Kami sudah melalui banyak upaya dan autentikasi, tapi hingga pagi ini Twitter resmi BEM UI masih belum bisa kami akses, sambung dia. Melki menuturkan peretasan itu terjadi usai BEM UI mengkritik Presiden Jokowi. Nah, ini kan memang ya tadi seperti saya jelaskan tadi ya, konsekuensi dari kritikan itu ya kita harus terima. Tetapi jangan sampai ketika kita mendapati sebuah hal-hal yang mungkin kita membuat kita itu kaget mungkin, atau membuat kita itu tertekan dan lain sebagainya, jangan pernah berhenti untuk tetap berbuat baik. Mengkritik ini lagi-lagi bukan sebuah keonaran, sebuah mencemarkan nama baik, merusak tatanan negara dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Karena mengkritik ini lagi-lagi karena adanya kebijakan yang tidak menjadikan sebuah kemaslahatan atau kebaikan untuk diterima masyarakat. Jadi adanya kritik adalah memuhasabah penguasa hingga kebijakan-kebijakan itu menjadikan masyarakat itu jauh lebih baik gitu kan, menjadikan masyarakat itu jauh lebih makmur, karena kebijakan-kebijakan yang diterima oleh yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu harus menjadikan masyarakat jauh lebih baik, baik secara ekonomi, pekerjaan, secara moral dan lain sebagainya. Bukan berarti orang yang mengkritik itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang dinilai anti pemerintah dan lain sebagainya, bukan seperti itu ya. Kami tidak tahu pasti karena publikasi yang mana, tapi peretasan itu terjadi setelah kami melancarkan kritik kami tentang cawe-cawe politik Presiden Jokowi yang menyebabkan BEM UI sempat trending di Twitter, tuturnya. Memang sebagai kepala negara yang mau berakhir masa jabatannya itu kan tidak boleh ya seperti cawe-cawe itu, cawe-cawe capres gitu kan, karena harus netral lagi-lagi. Apakah ini salah satu untuk supaya beliau mendapatkan sebuah keamanan dan lain sebagainya, itu tidak tahu. Apakah ini juga bagian dari strategi untuk memperpanjang jabatan anak-anaknya nanti, juga tidak tahu. Nah, ini juga kenapa sering dilakukan gitu kan,
Padahal ini kan juga bisa melanggar konstitusi cawe-cawe karena ketidaknetralan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, seperti itu. Ya memang kesimpulannya bahwa kita sebagai warga negara itu punya aspirasi atau hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Agar apa? Agar kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh presiden atau undang-undang yang dibuat DPR terus itu menjadikan masyarakat itu sengsara atau mungkin zolim dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Karena memang kembali lagi, muhasabah kepada penguasa itu hukum dalam Islam itu adalah wajib gitu kan. Karena negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak memberikan kebijakan yang secara adil, secara merata, secara baik gitu kan, secara ekonomi dan infrastruktur dan lain sebagainya, maka itu boleh kita kritik. Karena ketika kita membiarkan pemimpin kita itu memberikan kebijakan yang salah semena-mena, maka kita juga akan mendapatkan dampaknya serta dosa. Begitu. Mungkin begitu saja berita pada malam hari ini. Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap semangat untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan pernah takut, tetap bersama Allah akan melindungi semua orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, jangan lupa tonton sampai selesai, like, komen, dan subscribe. Dan paling penting share seluas-luasnya agar informasi ini tidak terputus di kita saja gitu. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.